Dijanjikan kerja dengan gaji 10 juta, 21 TKW asal Jawa Barat ternyata dijual ilegal. Mereka hanya bisa menangis karena ulah sponsor. Yo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dimanapun waktumu nonton video ini. Oke, di kabar TKI kali ini aku akan ngebahas soal artikel dari Suara BMI yang judulnya seperti ini. Dijanjikan kerja dengan gaji 10 juta, 21 TKW asal Jawa Barat ternyata dijual ilegal. Mereka hanya bisa menangis karena ulah sponsor. Puluhan wanita asal Jawa Barat diamankan pihak Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI). Sebanyak 21 wanita tersebut ditemukan di sebuah tempat penampungan di kawasan Condet, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Sedianya para wanita tersebut akan diberangkatkan ke Timur Tengah sebagai asisten rumah tangga di negara Arab Saudi secara ilegal pada 12 September 2021. Puluhan wanita itu hanya bisa menangis ketika dibawa ke kantor BP2MI Kecamatan Ciracas, Jakarta Timur. Karena mereka tidak menyangka kalau berangkat bekerja ke Arab Saudi harus menggunakan jasa ilegal. Nah, jadi mereka tidak menyadari kalau jasanya ilegal ya. Kepala BP2MI, Beni Ramdhani, menjelaskan puluhan wanita itu diamankan di tempat penampungan kawasan Condet, Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Kramat Jati, Jakarta Timur. Hari ini kita lagi-lagi menggagalkan keberangkatan para pekerja migran Indonesia secara ilegal, kata Beni di kantornya. Beni melanjutkan ada sekitar 21 wanita yang dibawa ke kantornya pasca tempat penampungan migran Indonesia ilegal itu digerebek. Tempat penampungan itu milik BLK Sahara dan di sana ada papan bertuliskan PT PTM. Dia langsung melakukan pengecekan kepada PT PTM tersebut apakah terdaftar atau tidak. Ya. Nah, ini lagi-lagi si Bapak Beni Ramdhani menggagalkan proses pemberangkatan jalur ilegal ya. Ya, kita apresiasikan kepada beliau karena beberapa akhir ini beliau sangat aktif dan sangat berperan untuk pemberantasan penempatan TKI ilegal ya. Nah, seharusnya beliau selain memberantas dan menggagalkan juga memberikan solusi agar memberangkatkan ke jalur prosedural ya. Bukan hanya menggagalkan tapi harus mencari solusi. Karena seperti yang teman-teman ketahui sendiri, proses ke Jepang, proses ke Korea, proses ke Taiwan sampai sekarang mandek hampir 2 tahun. Dan beliau malah beristilahnya bergerilya mencari yang ilegal saja tapi tidak fokus ke yang prosedural pemberangkatannya ya. Nah, ini lagi-lagi aku sedikit menyalahkan ya karena aku juga sekarang proses menunggu ya. Jadi aku bingung mau minta tolong ke siapa agar pemberangkatan segera diberangkatkan ya. Ya, teman-teman ketahui sendiri corona di Indonesia kian hari kian menurun dan semoga ini menjadi awal baik buat kita yang ingin bekerja ke luar negeri. Oke, kabar TKI kali ini cukup sampai di sini. Mudah-mudahan para TKI yang ikut jalur non prosedural bisa ikutan jalur prosedural dan bisa berangkat ke negara tujuan mereka. Oke, kabar TKI cukup sampai di sini. Sampai ketemu di kabar TKI selanjutnya. Bye bye.